Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik, dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 7. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, yuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati Kakak Layan yang akan membawakan firman. Semoga apa yang Kakak Layan berikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan membaca Alkitab dan nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita buka dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sudah, Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat ke-20. Nah, kakak akan bacain. Adik-adik yang sudah bisa baca di rumah, kita baca bareng-bareng ya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab tadi berkisah tentang Yesus memanggil untuk pertama kalinya murid-murid untuk mengikuti dia dan melayani bersama-sama dengan Tuhan. Nah,
Kalau kita lihat tadi, kita baca tadi, ada 4 nama murid loh yang disebutin dari 12 murid Tuhan Yesus. Ada yang bisa sebutin nggak nama-nama murid Yesus yang tadi disebutkan di Alkitab tadi? Oke, kakak bantu ya. Ada pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid yang bernama Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Kemudian yang kedua Andreas. Ya, oke. Dan yang ketiga ada Yakobus, anak Zebedeus. Dan yang keempat ada Yohanes. Yohanes anak Zebedeus juga. Nah, itu adik-adik. Beberapa orang, ada 4 orang murid yang dipanggil Tuhan Yesus di pembacaan Alkitab tadi. Secara keseluruhan ada 12 murid Yesus ya. Kita tahu kan? Nah, adik-adik, pembacaan tadi juga mengingatkan kita bahwa kita semua, kakak juga, termasuk adik-adik juga, dipanggil untuk menjadi murid Tuhan dan dipanggil juga untuk hidup di dalam Tuhan dan juga melayani Tuhan. Nah, adik-adik, jangan kita berpikir atau adik-adik pikir, iya aku kan masih kecil kakak, aku nggak bisa apa-apa. Nah, nggak gitu adik-adik. Walaupun kalian masih kecil-kecil, imut-imut, tapi kalian bisa menggunakan hidup kalian, apa yang ada dalam diri kalian saat ini untuk melayani Tuhan sebagai tanda adik-adik dan juga kakak murid Tuhan. Mungkin adik-adik berpikir nih, apa ya yang bisa aku lakukan walaupun aku masih kecil sebagai tanda aku murid Tuhan. Nah, contohnya nih, setiap hari kalian bisa kok mendoakan mama papa, adik atau kakak, atau opung mungkin, atau oma opa yang mungkin jauh dari kita, atau mungkin yang juga tinggal dekat dengan kita. Kita berdoa untuk kebaikan mereka, kesehatan mereka. Nah, itu juga udah jadi contoh kita bisa berbuat sebagai murid Tuhan Yesus. Atau dengan mulut kita yang kecil ini, kita bisa menggunakannya untuk mengingatkan mama papa untuk beribadah, misalnya di hari Minggu atau di ibadah keluarga hari Rabu. Jangan lupa ya mama papa, kita mau beribadah ya. Mungkin mama papa kita lupa atau gimana, nah kita jadi alat Tuhan deh, mengatakan sesuatu yang baik, mengingatkan mereka untuk kita sama-sama beribadah gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya hubungannya dengan teman-teman kita juga bisa menjadi teman yang baik, teman yang berkata-kata yang sopan, yang manis, bahkan bisa mendoakan mereka juga. Atau kita juga bisa berbagi apa yang kita punya untuk teman-teman yang membutuhkan. Mungkin juga kita bisa mengajak mereka untuk beribadah walaupun dari rumah masing-masing, atau kita ngajak mereka untuk menyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama misalnya, ya seperti teman-teman kita kemarin tuh yang dari sektor 2. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Nah, dengan suara yang adik-adik punya, yang pemberian Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Mari kita biasain adik-adik, jangan cuma menyanyi-nyanyi yang lagu-lagu yang lain, tapi kita juga, mari kita biasain setiap hari yuk, kita nyanyi lagu-lagu pujian buat Tuhan yuk. Kan banyak tuh di YouTube atau di mana tuh, kita bisa setiap pagi kita minta mama tolong puterin lagu rohani anak-anak atau lagu kuding ceria. Banyak. Nah, saat kita menyanyi tuh adik-adik, jangan salah, saat kita menyanyi itu kita sudah memuji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Dan kakak yakin Tuhan pasti seneng banget dengar adik-adik menyanyi buat Tuhan. Beneran? Ya,
Jadi, mari kita menggunakan apa yang kita punya, apa yang ada di dalam tubuh kita, walaupun hal yang sangat sederhana, kita boleh gunakan semua untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup cerita kita pada minggu pagi ini, kakak mau review lagi nih adik-adik, atau mengingatkan lagi nih adik-adik tentang murid-murid Tuhan Yesus, karena saat ini kita membacakan pemanggilan Tuhan Yesus yang pertama untuk murid-muridnya. Nah, adik-adik, untuk 12 murid Yesus ini kalian juga bisa menghafalnya dengan menyanyikannya loh. Di YouTube ada tuh lagu 12 murid Yesus. Nah, kalian bisa menghafalnya lewat situ. Kalau kalian bisa hafal dengan lagu, silakan kalian rekam ya dan kirimkan ke kakak sebagai aktivitas kalian dalam mengikuti IMPA pada minggu ini. Oke? Nah, tapi kalau yang masih kecil-kecil, yang belum bisa hafal yang banyak, boleh kalian menghafal 4 murid Yesus yang tadi ya. Di videoin juga disebutin murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kalau bisa lebih dari 4, gak apa-apa, lebih bagus lagi. Oke? Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada minggu ini. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk boleh menjadi alat-alat Tuhan yang kecil, murid-murid Tuhan yang kecil, tapi bisa berbuat banyak, berbuat hal yang besar untuk orang lain. Amin. Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita siapkan hati kita, kunci tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, oleh karena kasih dan cinta-Mu sudah mengantar kami beribadah kepadamu di pagi hari ini. Semoga puji-pujian lagu yang kami persembahkan kepadamu dan doa yang kami bawakan kepadamu boleh menjadi persembahan yang berharga di hadapanmu ya Tuhan, dan bisa membuat Engkau tersenyum ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang hingga saat ini kami semua masih dilingkupi oleh pandemi virus corona. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, musnahkanlah virus ini dari muka bumi ini ya Tuhan, agar kami boleh terlepas dari virus corona ini. Tuhan juga bantu pemerintah kami dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Tolonglah agar mereka boleh tetap menjalankan tugas mereka dengan baik, dan juga kami sebagai warga negara, bantu kami juga ya Tuhan untuk boleh menjaga diri kami masing-masing, untuk boleh menjaga keluarga kami, dan boleh mematuhi protokol kesehatan
agar kami boleh juga membantu untuk menekan penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan, gereja GBIB Gracia. Tuhan, untuk semua pelayan-pelayan, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu, kakak-kakak yang Tuhan tempatkan untuk melayani di gereja kami, Tuhan tolong agar semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami ini boleh semakin membawa kami umat-Mu menjadi lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian kenaikan kelas atau mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kenaikan kelas ini. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami konsentrasi yang baik dalam belajar, agar kami boleh siap untuk menghadapi dan mengisi soal-soal ujian yang akan diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami yang senantiasa dengan penuh kasih sayang menjaga, memelihara dan membimbing kami. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Bukakanlah pintu berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Tolonglah agar mereka boleh tetap dalam keadaan sehat, kuat, dalam mengusahakan semua yang terbaik untuk kami sekeluarga. Juga buat saudara-saudara kami, oma, opa, opung, kakak, adik kami di mana saja mereka berada. Tuhan juga selalu memberkati mereka dan melingkupi mereka dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tadi telah memberikan persembahan dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami ini, dan semoga persembahan ini boleh sungguh-sungguh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami, ungkapan syukur kami yang kami bawakan kepadamu demi nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni dosa orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hingga di sini Impa kita minggu ini ya. Kita berjumpa kembali di Impa minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, kakak undang kita semua untuk berdiri. Kita memohon berkat Tuhan di akhir Impa kita dengan menyanyikan Kirung Ceria nomor 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.